Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Marianis, NIM 2017 0610116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anak muda dan bisnis kedai kopi. Definisi anak muda. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 sampai 21 tahun. Apa itu bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan, laba. Pada dasarnya kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Kopi adalah salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa, melainkan juga sumber penghasilan bagi tidak kurang dari 1,5 juta jiwa petani di Indonesia menurut Raharjo 2012. Selanjutnya yaitu manfaat mengkonsumsi kopi. Yang pertama yaitu suplemen diet, kedua mengangkat sel kulit mati, ketiga menjaga kesuburan rambut, keempat mengencangkan kulit dan menghilangkan mata panda, kelima mengurangi risiko diabetes, keenam meredakan sakit kepala, ketujuh meningkatkan fungsi otak dan memperbaiki mood. Selanjutnya yaitu industri kopi di Indonesia. Dulu anak muda, milenial tahu, pemerintah sangat mendukung anak-anak bangsa untuk mau terjun ke dunia entrepreneur yang bisa membuka lapangan kerja sehingga tidak hanya mendapat pekerjaan saja, tetapi anak muda milenial bisa menyediakan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu konsumsi kopi dan gaya hidup masa kini. Menikmati secangkir kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Dalam 1 dekade terakhir, alhasil kopi selalu menjadi tempat favorit mereka, bukan hanya sebagai tempat bersantai dan berkumpul bersama sahabat. Kehadiran kopi juga menjadi titik temu bagi kolega kerja sekaligus rapat bisnis. Apalagi hal ini semakin menyenangkan dengan koneksi internet wifi. Yang pertama yaitu maunya pelanggan apa. Perbedaan tingkat kepentingan dan selera setiap konsumen yang berbeda-beda menjadi dasar pemahaman yang harus kita ketahui dalam upaya pengembangan bisnis kopi. Pengetahuan akan kondisi, tingkat kepentingan dan permintaan konsumen sesuai selera diharapkan dapat menjadi dasar prospek dan peluang pengembangan sehingga kita lebih mudah menginovasi produk kopi yang seperti apa yang diinginkan dan disukai oleh calon customer. Misalnya kopi dengan tingkat citra rasa nikmat dan manis, terus harga terjangkau, aroma dan tajam dari khas penyajian. Yang kedua yaitu penyajian kualitas dan fasilitas. Pelanggan akan betah dan menikmati suasana kedai kopi apabila didekorasi sedemikian rupa, jadi tempatnya yang nyaman untuk mengobrol, tersedia juga koneksi internet kencang untuk mengerjakan tugas kuliah, sehingga kini para pengunjung
kedai kopi dan para penikmat kopi terus meningkatkan tiap tahunnya. Bahkan, bisnis kedai kopi ini sudah sangat mudah didirikan bagi para pembisnis baru. Sudah mulai banyak bisnis kopi waralaba dan bisnis kopi berkonsep kemitraan yang memperbolehkan para mitranya untuk lebih mengekspor layanan hingga konsep kedai kopi mereka sendiri. Ketiga yaitu menjadi unik. Banyaknya bisnis warung kopi yang menjamur dapat menjadi tantangan bagi pembisnis warung kopi, apalagi masih pemula, sehingga warung kopi kekinian harus punya keunikan dari sisi menarik yang bisa dijadikan pembeda dengan warung kopi lainnya. Gali lebih dalam potensi yang akan dimiliki oleh bisnis warung kopi yang dirintis. Tampilan yang unik dan menarik bisa menjadi daya tarik untuk menarik para pelanggan. Yang keempat yaitu luas jaringan marketplace. Agar bisa menjaring keuntungan yang lebih banyak, pembisnis kopi sebaiknya tidak hanya menjual produknya secara offline. Luas jangkauan pelanggan dengan marketplace, hal ini merupakan peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang kecanduan minum kopi, tidak hanya menjual kopi jadi dan tempat nyaman saja. Para pembisnis sudah seharusnya menyasar ke pasar online dengan menjual kopi kemasan yang bisa diseduh sendiri oleh pembeli. Fakta tentang meningkatnya industri kopi di Indonesia. Pertama, mengalami peningkatan konsumsi produk kopi hingga 7% per tahun. Pemerintah Indonesia sudah memberikan fasilitas dalam bidang pajak, berupa pajak penghasilan untuk jenis investasi baru, khususnya dalam industri pengolahan kopi. Fasilitas ini diberikan untuk beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Pemerintah juga sudah menerapkan standar internasional Indonesia pada kopi instan. Yang kedua yaitu pemerintah menerapkan harmonisasi tarif bea cukai. Kegiatan ekspor untuk produk kopi dari Indonesia mayoritas adalah jenis kopi instan, ekstrak, konsentrat, dan essence. Adapun penyebaran ekspor untuk jenis kopi tersebut telah sampai ke berbagai negara seperti Mesir, Taiwan, Thailand, Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Adapun mengenai harmonisasi tarif bea cukai masuk untuk ekspor tersebut, pemerintah telah menaikkan sebesar 20% tarif tersebut untuk kopi jenis sangria, instan, bubuk, dan kopi mix. Tujuannya untuk menciptakan keadaan usaha yang kondusif bagi industri kopi tanah air. Yang ketiga yaitu pemerintah membantu industri kecil menengah khusus pengolahan kopi. Industri kopi yang memiliki potensi besar telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Industri pengolahan kopi tanah air memiliki peluang yang besar dan harus dikembangkan. Di Indonesia sendiri, masyarakat kita memiliki angka yang rendah untuk kategori konsumsi kopi. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain yang juga mengimpor kopi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.